Assalamualaikum Bapak. Oh, waalaikumsalam, Mun. Bawa semua. Mengganggu waktunya Pak. Bentar. Ada apa, Pak? Begini, saya ada tugas calon guru penggerak modul 3.1 yaitu tentang wawancara Pak. Wawancara tentang pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin Pak. Ya. Waktunya ya Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Pak. Saya uraikan dulu ya, bahwa dilema etika sendiri merupakan dua keputusan itu ya, yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral adalah dua keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujuk moral adalah keputusan yang benar melawan salah. Itu Pak. Kemudian saya mempelajari untuk kasus-kasus ya, mungkin saya mempelajari terlebih dahulu kasus-kasus tersebut. Bila dua keputusan yang sama, yang sama-sama benar, itu adalah dilema etika ya. Gitu. Kemudian sedangkan bila dua keputusan di mana salah satu adalah keputusan yang salah, itu adalah bujukan moral Pak. Itu menurut saya seperti itu. Baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin saya menggunakan kebijakan yang menghasilkan kebijakan atau kemaslahatan untuk semuanya Pak ya. Jadi bila tidak bisa untuk semuanya, saya harus memastikan kebijakan tersebut apakah menghasilkan kebijakan atau kemaslahatan untuk sebagian besar yang terlibat, dan harus kemudian harus mengorbankan sedikit mungkin. Jadi, harus mengorbankan sedikit mungkin. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin banyak langkah-langkah ya Pak yang saya tempuh. Mungkin yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini ya. Kemudian pengujian benar atau salah gitu ya. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Mungkin itu yang saya ketahui. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin yang pertama posisi atau kedudukannya, kemudian pendapat lain,
kemudian ada juga keadaan intern organisasi mungkin ya, kemudian keadaan ekstern organisasi, kemudian tersedianya informasi yang mungkin diperlukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan Pak pada saat mengambil keputusan tersebut. Ya, bila misalkan itu tidak dapat dipenuhi, saya harus memastikan sedikit mungkin pihak yang dirugikan dan memberikan pengertian kepada pihak yang merasakan dirugikan tersebut ya, bahwa keputusan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya saya tidak langsung memutuskan. Jadi saya akan melibatkan orang-orang yang terlibat ya, dan yang memahami kasus dilema etika tersebut. Kemudian melibatkan dalam langkah-langkah dalam mengambil dan menguji keputusan tersebut. Setelah menjadi suatu keputusan bersama, maka kami akan mengumumkan ke semuanya tersebut. Baik, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, dan guru BK. Selanjutnya, terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, mengambil keputusan dilema etika tidak bisa dilaksanakan secara spontan. Jadi harus dipikirkan dan dipertimbangkan sebaik mungkin. Jadi untuk apa? Agar keputusan yang diambil dapat bermanfaat untuk semuanya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Iya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanya jawab ini bisa menjadi jalan atau perbaikan terutama dalam pengambilan keputusan ke depan kita selaku pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya ini. Saya ada tugas guru penggerak mewawancarai kepala sekolah Pak. Kebetulan tadi kepala sekolah saya sudah, tinggal satu lagi kepala sekolah selain sekolah saya. Mohon waktu dan kesempatannya terkait wawancara terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin. Pastinya kan Bapak sebagai seorang pemimpin ada pada posisi harus memutuskan suatu keputusan, baik keputusan benar lawan benar ataupun keputusan benar lawan salah. Nah, yang akan saya tanyakan di sini hanya terkait dilema etika Pak, yang disebut dengan keputusan benar lawan benar. Yang pertama Bapak, selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika merupakan suatu hal pilihan benar dengan benar, dan bujukan moral adalah suatu hal yaitu suatu pilihan benar lawan salah. Untuk seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, dalam menghadapi berbagai situasi, antara menghadapi masalah, khususnya di sini dalam masalah atau kasus yang mengharuskan kita untuk mengambil suatu keputusan, di mana dalam mengambil keputusan terkadang kita menghadapi masalah-masalah atau kasus yang kompleks. Situasinya dihadapkan kepada pilihan. Nah, di sini dalam memutuskan suatu keputusan, alhamdulillah sebelum menjadi pemimpin di sekolah saya mendapat arahan dan penggerak untuk menghadapi jika ada situasi dilema etika. Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam mengambil suatu keputusan, tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi saya akan melibatkan pihak yang terkait, ya, yang dapat membantu saya dalam mengambil keputusan, berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti para guru, orang tua, pemimpin sekolah, masyarakat yang terlibat dalam situasi tersebut. Baik, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang diambil untuk mengambil keputusan, kita bisa mencoba 9 langkah pengambilan keputusan. Di antaranya menentukan fakta-fakta yang relevan, menguji benar atau salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusinya, kemudian melakukan investigasi opsi, trilema baru membuat keputusan. Itu kita bisa lihat keputusannya dan refleksi. Baik, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif atau yang lebih efektif adalah melakukan investigasi opsi. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi hal pokok tantangan ini adalah mengenai pemahaman kondisi masyarakat sekitar. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini relatif ya. Ketika permasalahan itu harus diselesaikan dengan cepat, maka langsung diselesaikan. Dan jika permasalahan itu membutuhkan waktu yang panjang,
maka diselesaikan secara bertahap. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari semua pihak dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, maka dilakukan dengan semua pihak, terutama yang ada di sekolah, para guru, juga itu dengan komite sekolah, dengan masyarakat juga. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan pelajaran dari wawancara ini suatu saat ke depan ketika Bapak ada dalam posisi dilema etika, mudah-mudahan bisa mengambil keputusan yang terbaik dan tidak ada yang dirugikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini.